all have some behavior that we would like to change about ourselves. And we certainly all want to help someone else change their behavior in a positive way. So maybe it's your kid, your spouse, your colleague. So I want to share some new research with you that I think reveals something really important about what gets people to change their behavior. But before I do that, let's zoom in on one strategy that I think you probably use a lot. So let's say you're trying to stop yourself from snacking. What do you tell yourself? Well, most people's inner monologue will say, beware, you'll be fat. And if this was your kid, you would probably tell him that smoking kills, and by the way, he's in big, big trouble. So what we're trying to do here is we're trying to scare ourselves and others into changing their behavior. And it's not just us. Warnings and threats are really common in health campaigns, in policy. It's because we all share this deep-rooted belief that if you threaten people, if fear is induced, it will get them to act. And it seems like a really reasonable assumption, except for the fact that the science shows that warnings have very limited impact on behavior. Kita semua memiliki perilaku yang ingin kita ubah tentang diri kita sendiri. Dan kita semua tentu ingin membantu orang lain mengubah perilaku mereka dengan cara yang positif. Jadi, baik itu anak Anda, pasangan Anda, kolega Anda, saya ingin berbagi penelitian baru dengan Anda. Saya berpikir untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat penting tentang apa yang membuat orang mengubah perilaku mereka. Tetapi sebelum saya melakukan itu, mari kita perbesar satu strategi yang saya pikir mungkin banyak Anda gunakan. Katakanlah Anda mencoba menghentikan diri dari ngemil. Apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri? Nah, kebanyakan orang akan bermonolog berkata, hati-hati kamu akan gendut. Dan jika ini adalah anak Anda mungkin akan mengatakan padanya bahwa merokok itu membunuh dan dia dalam masalah besar. Apa yang kita coba lakukan di sini adalah kita mencoba menakuti diri sendiri dan orang lain untuk mengubah perilaku mereka. Dan itu bukan hanya kita. Peringatan dan ancaman sangat umum dalam dunia kesehatan, dalam kebijakan. Itu karena kita semua memiliki keyakinan yang mengakar bahwa jika kita mengancam orang, jika ketakutan dipicu, itu akan membuat mereka bertindak. Dan sepertinya asumsi sangat masuk akal. Kecuali fakta bahwa sains menunjukkan peringatan memiliki dampak yang sangat terbatas terhadap perilaku. So, graphic images on cigarette packets, for example, do not deter smokers from smoking. And one study found that after looking at those images, quitting actually became a lower priority for smokers. So I'm not saying that warnings and threats never work, but what I'm saying is that on average, they seem to have a very limited impact, and so the question is why? Why are we resistant to warnings? Well, if you think about animals, when you induce fear in an animal, the most common response you will see is freezing or fleeing. Fighting, not as much. And so humans are the same. So something scares us, we tend to shut down, and we try to eliminate the negative feelings. So we might use rationalization. So for example, you might tell yourself, my grandpa smoked, he lived to be 90, so I have really good genes and absolutely nothing to worry about. And this process can actually make you feel more resilient than you did before, which is why warnings sometimes have this boomerang effect. And other times, we simply put our head in the ground. Take the stock market, for example. Do you know when people pull their head out of the ground to look at their accounts, not to make a transaction, just to log in to check their account? Gambar grafik pada bungkus rokok misalnya, tidak menghalangi perokok untuk merokok. Dan satu penelitian menemukan bahwa setelah melihat gambar-gambar tersebut, berhenti sebenarnya menjadi prioritas yang lebih rendah bagi para perokok. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa peringatan dan ancaman tidak pernah berhasil. Tetapi apa yang saya katakan adalah rata-rata mereka tampaknya memiliki dampak yang sangat terbatas. Jadi, pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa kita menolak peringatan? Nah, jika Anda berpikir tentang hewan, ketika Anda menimbulkan rasa takut pada hewan, respons paling umum yang akan Anda lihat adalah membeku atau melarikan diri.
berkelahi tidak sebanyak itu. Jadi manusia itu sama. Jika sesuatu membuat kita takut, kita cenderung menutup dan kita berusaha menghilangkan perasaan negatif. Jadi, kita mungkin menggunakan rasionalisasi. Sebagai contoh, Anda mungkin berkata pada diri sendiri, kakek saya merokok, dia hidup sampai 90 tahun. Jadi, saya memiliki gen yang sangat baik dan sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Dan proses ini sebenarnya bisa membuat Anda merasa lebih tangguh daripada sebelumnya. Itulah sebabnya peringatan terkadang memiliki efek bumerang ini. Di lain waktu, kita hanya meletakkan kepala kita di tanah. Ambil contoh pasar saham. Apakah Anda tahu ketika orang-orang menarik kepala mereka keluar untuk melihat akun, bukan untuk melakukan transaksi, mereka hanya login untuk memeriksa akun? So what you're seeing here in black is the S&P 500 over 2 years. And in gray is a number of times that people logged into their account just to check. And this is data from Carlston, Lowenstein, and Seppi. It's controlled for all the obvious confounds. So what do we see? So when the market is high, people log in all the time. Because positive information makes you feel good, so you seek it out. And when the market is low, people avoid logging in. Because negative information makes us feel bad, so we try to avoid it altogether. And all this is true as long as bad information can reasonably be avoided. So what you don't see here is what happened a few months later in the financial collapse of 2008 when the market went drastically down, and that's when people started logging in frantically. But it was a bit too late. So you can think about it like this. It's not just finance. In many different parts of our life, we have warning signs and bad behaviors now. And they could potentially lead to all these bad outcomes later. But not necessarily so, because there's different routes from your present to your future, right? It can go this way, it can go that way. And as time passes, you gather more and more information about where the wind is blowing. And at any point, you can intervene, and you could potentially change the outcome. But that takes energy, and you might tell yourself, well, what's the point about worrying about something that might happen? It might not happen. Until we reach this point, at which time you do jump into action, but sometimes it's a little bit too late. So we wanted to know in my lab, what type of information does leak into people? So we conducted an experiment where we asked approximately 100 people to estimate the likelihood of 80 different negative events that might happen to them in the future. Jadi, yang Anda lihat di sini, yang berwarna hitam adalah S&P 500 selama 2 tahun. Dan yang berwarna abu-abu adalah berapa kali orang-orang masuk ke akun mereka hanya untuk mengecek. Dan ini adalah data dari Carlson, Lowenstein, dan Seppi. Kontrol untuk semua pembaur yang jelas. Jadi, apa yang kita lihat? Ketika pasar tinggi, orang-orang masuk sepanjang waktu karena informasi positif membuat mereka merasa baik, sehingga Anda mencarinya. Dan ketika pasar rendah, orang-orang menghindari masuk karena informasi negatif membuat kita merasa buruk. Jadi kita mencoba menghindarinya sama sekali. Dan semua ini benar selama informasi yang buruk dapat dihindari. Jadi, apa yang tidak Anda lihat di sini adalah apa yang terjadi beberapa bulan kemudian. Pada keruntuhan keuangan 2008, ketika pasar turun secara drastis dan saat itulah orang-orang mulai masuk dengan panik, tetapi sudah agak terlambat. Jadi, Anda bisa memikirkannya seperti ini. Bukan hanya keuangan, di bagian-bagian kehidupan kita memiliki tanda-tanda peringatan dan perilaku buruk sekarang. Dan semua berpotensi menyebabkan semua hasil buruk ini nanti, tetapi tidak harus demikian. Karena ada perbedaan dari masa sekarang Anda ke masa depan Anda, bukan? Bisa seperti ini, bisa seperti itu. Dan seiring waktu berlalu, Anda mengumpulkan semakin banyak informasi tentang di mana angin bertiup. Dan pada titik manapun, Anda dapat melakukan intervensi dan Anda berpotensi mengubah hasilnya. Tetapi itu membutuhkan energi dan Anda mungkin mengatakan pada diri sendiri apa gunanya mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin terjadi. Itu mungkin tidak akan terjadi
sampai kita mencapai titik ini, pada saat itu Anda benar-benar beraksi, tetapi kadang-kadang sedikit terlambat. Jadi, kita ingin tahu, di lab saya, jenis informasi apa yang bocor ke orang-orang. Jadi kita dapat melakukan percobaan di mana kita meminta sekitar 100 orang untuk memperkirakan kemungkinan 80 peristiwa negatif yang berbeda yang mungkin terjadi pada mereka di masa depan. So for example, I might ask you, what is the likelihood that you will suffer hearing loss in your future? And let's say you think it's about 50%. Then I give you the opinion of two different experts. So expert A tells you, for someone like you, I think it's only 40%. So they give you a rosier view of your future. Expert B says, for someone like you, I actually think it's about 60%. It's worse. So they give you a bleaker view of your future. What should you do? Well, you shouldn't change your beliefs, right? Wrong. What we find is that people tend to change their beliefs towards a more desirable opinion. In other words, people listen to the positive information. Now, this study was conducted on college students. So you might say, well, college students are delusional, right? We all know that. And surely as we grow older, we grow wiser. So we said, okay, let's test that. Does this really generalize? Does it generalize to your kid? Does it generalize to your parent? Does it generalize to your spouse? And so we tested people from the age of 10 until the age of 80. And the answer was yes. In all these age groups, people take in information they want to hear, like someone telling you you're more attractive than you thought, than information that they don't want to hear. And the ability to learn from good news, it remained quite stable throughout the lifespan. But the ability to learn from bad news, that changes as you age. So what we found was that kids and teenagers, they were the worst at learning from bad news. And the ability became better and better as people aged. But then, around the age of 40, around midlife, it started deteriorating again. So what this means is that the most vulnerable populations, kids and teenagers on the one hand, and the elderly on the other hand, they're the least likely to accurately learn from warnings. But what you can see here is that it doesn't matter what age you are. You can be 20, 30, 40, 50, or 60. Everyone takes in information they want to hear more than information that they don't. And so we end up with a view like this of ourselves. Jadi misalnya, saya mungkin bertanya kepada Anda, apa kemungkinan Anda akan menderita gangguan pendengaran di masa depan? Dan katakanlah Anda pikir itu sekitar 50%. Lalu saya memberi Anda pendapat dua ahli yang berbeda. Jadi pakar A memberitahu Anda bahwa Anda tahu, untuk orang seperti Anda, saya kira hanya 40%. Jadi mereka memberi Anda pandangan masa depan yang lebih cerah. Dan pakar B mengatakan, Anda tahu, untuk orang seperti Anda, saya pikir itu sekitar 60%, ini lebih buruk. Jadi mereka memberi Anda pandangan suram tentang masa depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, Anda tidak harus merubah keyakinan Anda, bukan? Salah. Apa yang kami temukan adalah bahwa orang cenderung mengubah keyakinan mereka ke arah pendapat yang lebih diinginkan. Dengan kata lain, orang mendengarkan informasi positif. Sekarang, studi ini dilakukan pada mahasiswa. Jadi Anda bisa mengatakan mahasiswa itu delusi, bukan? Kita semua tahu itu. Dan tentu saja seiring bertambahnya usia, kita semakin bijak. Jadi kita bilang, oke, mari kita coba itu. Apakah ini benar-benar menggeneralisasi? Apakah itu berlaku untuk anak Anda, untuk orang tua Anda? Apakah itu berlaku untuk pasangan Anda? Jadi, kami menguji orang dari usia 10 hingga usia 80. Dan jawabannya adalah iya. Dalam semua kelompok usia ini, orang menerima informasi yang ingin mereka dengar seperti seseorang yang memberitahu Anda bahwa Anda lebih menarik daripada yang Anda pikirkan, daripada informasi yang tidak ingin mereka dengar. Dan kemampuan untuk belajar dari berita baik tetap cukup stabil sepanjang rentang hidup. Tetapi kemampuan untuk belajar dari berita buruk itu berubah seiring bertambahnya usia Anda.
Jadi, yang kami temukan adalah bahwa anak-anak dan remaja lebih buruk dalam belajar dari berita buruk, dan kemampuannya menjadi semakin baik seiring bertambahnya usia. Tetapi kemudian sekitar usia 40 tahun, sekitar usia parubaya mulai memburuk lagi. Apa artinya ini adalah bahwa populasi yang paling rentan, anak-anak dan remaja di satu sisi dan orang tua di sisi yang lain. Mereka paling tidak mungkin untuk belajar dari peringatan dengan akurat. Tetapi yang bisa Anda lihat di sini adalah berapapun usia Anda bisa berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun. Setiap orang menerima informasi yang ingin mereka dengar lebih dari informasi yang tidak mereka dengar. Jadi, kita berakhir dengan pandangan seperti ini dari diri kita sendiri. And our mistake as teachers, as mentors, as employers, is that instead of working with this positive image that people so effortfully maintain, we try and put a clear mirror in front of them. We tell them, the image is just going to get worse and worse and worse, and it doesn't work. It doesn't work because the brain will frantically try to distort the image using Photoshop and fancy lenses until it gets the image it's happy with. But what will happen if we went along with how our brain works and not against it? Take hand washing, for example. So we all know that hand washing is the #1 way to prevent the spread of disease, and this is really important in hospitals. So in a hospital here in the United States, a camera was installed to see how often medical staff do in fact sanitize their hands before and after entering a patient's room. Now, the medical staff, they knew a camera was installed. Nevertheless, only 1 in 10 washed their hands before and after entering a patient's room. But then an intervention was introduced, an electronic board that told the medical staff how well they were doing. Every time you washed your hands, the numbers went up on the screen. And it showed you your rate of your current shift and the rate of the weekly staff. Dan kesalahan kita sebagai guru, sebagai mentor, sebagai karyawan adalah bahwa alih-alih bekerja dengan citra positif yang dipertahankan orang dengan susah payah, kita mencoba dan meletakkan cermin yang jelas di depan mereka. Kita memberitahu mereka bahwa Anda tahu gambarnya akan semakin buruk dan semakin buruk. Dan itu tidak berhasil. Itu tidak berfungsi karena otak akan dengan panik mencoba untuk mendistorsi gambar, menggunakan Photoshop dan lensa mewah sampai gambar itu bahagia. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita mengikuti bagaimana otak kita bekerja dan tidak menentangnya? Ambil contoh cuci tangan. Jadi kita semua tahu bahwa cuci tangan adalah cara nomor 1 untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan ini sangat penting di rumah sakit. Di sebuah rumah sakit di sini di Amerika Serikat, sebuah kamera dipasang untuk melihat seberapa sering staf medis membersihkan tangan mereka sebelum dan setelah memasuki ruang pasien. Sekarang staf medis tahu ada kamera yang dipasang. Namun demikian, hanya 1 dari 10 staf yang mencuci tangan mereka sebelum dan sesudah memasuki ruang pasien. Tetapi kemudian sebuah intervensi memperkenalkan papan elektronik yang memberitahu staf medis seberapa baik yang mereka lakukan. Setiap kali Anda mencuci tangan, angkanya naik di layar dan itu menunjukkan Anda tidak perubahan dan itu menunjukkan tingkat perubahan Anda saat ini dan tingkat staf mingguan. And what happened? Boom. Compliance raised to 90%. Which is absolutely amazing. And the research staff were amazed as well, and they made sure to replicate it in another division in the hospital, again, the same results. So why does this intervention work so well? It works well because instead of using warnings about bad things that can happen in the future, like disease, it uses 3 principles that we know really drive your mind and your behavior. Let me explain. So the first one is social incentives. In the hospital study,
The medical staff could see what other people are doing, right? They can see the rate of the shift, the rate of the week. We're social people. We really care what other people are doing. We want to do the same, and we want to do it better. This is an image from a study that we conducted, led by PhD student Micah Adelson. And what it's showing you, it's a signal in the emotional center of your brain when you hear about the opinion of others. And what we found was that this signal can predict how likely you are to conform at a later time, how likely you are to change your behavior. So the British government are using this principle to get people to pay taxes on time. In an old letter that they sent to people who forgot to pay taxes on time, they simply stressed how important it was to pay taxes, and that didn't help. So then they added one sentence. And that sentence said, 9 out of 10 people in Britain pay their taxes on time. And that one sentence enhanced compliance within that group by 15%, and is thought to bring into the British government £5.6 billion. So highlighting what other people are doing is a really strong incentive. Dan apa yang terjadi? Boom. Kepatuhan dinaikkan menjadi 90%. Benar-benar menakjubkan. Dan staf peneliti juga kagum, dan mereka memastikan untuk mereplikasi di divisi lain di rumah sakit. Sekali lagi, hasil yang sama. Jadi, mengapa intervensi ini bekerja dengan sangat baik? Ini bekerja dengan baik karena alih-alih menggunakan peringatan tentang hal-hal buruk yang dapat terjadi di masa depan seperti penyakit, ia menggunakan 3 prinsip yang kita tahu benar-benar menggerakkan pikiran dan perilaku Anda. Biarkan saya jelaskan. Yang pertama adalah insentif sosial. Dalam penelitian rumah sakit, staf medis dapat melihat apa yang dilakukan orang lain. Mereka dapat melihat tingkat perubahan, tingkat minggu ini. Jika orang sosial, kita benar-benar peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Kita ingin melakukan hal yang sama dan kita ingin melakukannya dengan lebih baik. Ini adalah gambar dari penelitian yang kami lakukan, dipimpin oleh mahasiswa PhD Michael Edelson, dan apa yang ditunjukkan kepada Anda adalah sinyal di pusat emosi otak Anda ketika Anda mendengar tentang pendapat orang lain. Dan yang kita temukan adalah signal ini dapat memprediksi seberapa besar kemungkinan Anda untuk menyesuaikan diri di kemudian hari, seberapa besar kemungkinan Anda akan mengubah perilaku Anda. Jadi pemerintah Inggris menggunakan prinsip ini untuk membuat orang membayar pajak tepat waktu. Dan yang terakhir yang mereka kirim ke orang-orang yang lupa membayar pajak tepat waktu, mereka hanya menekankan betapa pentingnya membayar pajak, dan itu tidak membantu. Kemudian mereka menambahkan satu kalimat, dan kalimat itu mengatakan 9 dari 10 orang di Inggris membayar pajak tepat waktu. Dan kalimat itu meningkatkan kepatuhan dalam kelompok itu sebesar 15%, dan pemikirannya untuk membawa ke pemerintah Inggris 5,6 miliar pound. Jadi menyoroti apa yang dilakukan orang lain adalah insentif yang sangat kuat. The other principle is immediate rewards. So every time the staff washed their hand, they could see the numbers go up in the board, and it made them feel good. And knowing that in advance made them do something that they otherwise may not want to do. Now, this works because we value immediate rewards, rewards that we can get now, more than rewards that we can get in the future. And people tend to think it's because we don't care about the future, but that's completely wrong. I mean, we all care about our future, right? We want to be happy, we want to be healthy in the future, we want to be successful. But the future is so far away. I mean, maybe you'll behave badly now, and you'll be fine in the future. And maybe you'll be altogether dead. Prinsip lainnya adalah hadiah langsung. Jadi, setiap kali staf mencuci tangan, mereka bisa melihat angkanya naik secara luas dan itu membuat mereka merasa baik. Dan mengetahui bahwa sebelumnya membuat mereka melakukan sesuatu yang sebaliknya mungkin tidak ingin mereka lakukan. Sekarang, ini berhasil karena kita menghargai hadiah langsung. Hadiah yang bisa kita dapatkan sekarang, lebih dari hadiah yang bisa kita dapatkan di masa depan. Dan orang-orang cenderung berpikir itu karena kita tidak peduli dengan masa depan, tetapi itu sepenuhnya salah. Kita semua peduli tentang masa depan kita, bukan?
Kita ingin bahagia dan sehat di masa depan. Kita ingin sukses, tetapi masa depan begitu jauh. Maksud saya, mungkin Anda akan berperilaku buruk sekarang dan Anda akan baik-baik saja di masa depan. Dan pendek kata, mungkin saja Anda akan mati.